Oke, dan juga anak-anakku yang saya banggakan, yaitu kelas 11. Saya ingatnya sama kalian kelas 10 aja ya. 11 IPS 2 Expospen dan 11 IPS 1 Anostu. Betul ya? Nah, oke. Hari ini kita akan masuk ke workshop kedua profil 10.0. Ini tentang tadi ya, sistematika penulisan. Teman-teman, penelitian yang bagus itu jika tidak disusun, tidak dibuat laporannya dengan penulisan yang bagus juga, maka kebagusannya itu kurang wah gitu ya. Atau penulisan yang mungkin biasa-biasa saja, penelitian yang mungkin biasa saja dikemas dengan laporan yang sangat menarik, tentu saja sesuai dengan kaidah, itu akan jauh lebih keren gitu ya teman-teman. Nah, itulah pentingnya hari ini akan dikupas tuntas oleh Kak Putra. Oke, sebelumnya mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, telah hadir ya Kak Putra bersama kita. Saya mau tanya dulu, pekan lalu Kak Putra juga sudah mengisi ya, sudah mengisi tentang pengenalan ya, introduction of research ya. Oke, saya mau tanya, kan sudah dibacain tuh profilnya sama Ustazah siapa MC ya, moderatornya adalah Ustazah Sumi, if I'm not mistaken. Oke, mau tanya, siapa yang masih ingat profilnya Kak Putra ya? Siapa yang masih ingat di mana Kak Putra berkuliah? Ya, siapa yang masih ingat? Saya masih ingat, Ustazah. Oke, siapa itu? Muhammad Hafiz Alauddin. Oh, Hafiz Alauddin. Oke, Hafiz di mana tuh Kak Putra kuliahnya, Hafiz? Di UGM. Oh, keren ya, Universitas Gajah Mada. Good. Oke, thank you Hafiz ya. Oke, Hafiz. Thank you Hafiz. Tanya satu lagi. Siapa yang tahu Kak Putra itu kuliah di jurusan apa atau prodinya apa? Saya tahu tak, Ustazah. Ya, mention your name. Dan Siapa? Muhammad Khairul Sabit dari 11 IPS 1. Sabit. Siapa? Depannya Muhammad dari Khairul Sabit. Are you newcomer? Baru ya di kelas 11 ya? Enggak, Ustazah. Udah lama. Apaan? Ya. Oh, Bari. Masya Allah, Bari ya. Oke. Bari di mana Kak Putra? Prodinya Kak Putra apa? Prodinya antropologi budaya Fakultas. Oh, keren banget. Budaya. Bener ya Kak Putra ya? Masya Allah deh, didengerin. Oke. Teman-teman ingat ya, Misumi itu pekan lalu membacakan CV-nya Kak Putra ya. Bererot. Banyak banget prestasinya Kak Putra ya, mulai dari pengalaman organisasinya, ketua-ketua banyak banget, kemudian pengalaman organisasi, pengalaman prestasi ya, Masya Allah banyak. Oke, saya mau tanya sekarang sama Kak Putra ya, sebelum Kak Putra, mumpung ada orang hebat, Kak Putra mau tanya dong, prestasi apa yang paling berkesan buat Kak Putra? Banyak banget kan, apa sih yang mungkin ada tantangannya, atau apa gitu yang sulit didapat Kak, apa yang paling berkesan buat Kak Putra? Oke, kalau dari yang paling berkesan ya, mungkin dari SMA juga saya udah sering ikut juga gitu kayak mungkin teman-teman lomba penelitian, terus LKTI dan sebagainya. Cuman selama dari SMA tuh saya jarang sekali menang, kayak gitu. Jarang banget menang. Cuman tetap apa ya? Ada motivasinya, pengen lebih kayak gitu, pengen tahu. Dan akhirnya pas kuliah masuk tuh jadi maba. Terus di kuliah kan ada apa? Mungkin sebagian ada yang tahu lah gitu yang namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Terus nanti finalnya itu namanya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, atau kalau anak SMA tingkat SMA tuh KOPSI lah kayak gitu namanya, KOPSI atau LKIR. Dan di situ pertama kali pas jadi maba gitu, alhamdulillah dapat rezekinya lah gitu mungkin ya, langsung dapat medali emas di kategori poster sama kategori presentasi. Jadi berkesan banget sih itu, kayak perdana banget lomba karya tulis tingkat nasional yang
saya menangkan kayak gitu. Jadi itu berkesan banget sih, kayak wow, ternyata bisa setelah SMA 3 tahun nyoba LKIR, nyoba Kopsi, 3 tahun berturut-turut selalu daftar tapi nggak pernah lolos sampai ke final kayak gitu. Jadi bersyukur banget sih, setelah dari situ makin tahu, oh gini ya ternyata begini dan dari situ terus sampai sekarang akhirnya mendalami karya tulis. Masya Allah. Tuh teman-teman, ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Insya Allah ya. Jadi Kak Putra itu waktu di SMA dia sudah ikut lomba-lomba tapi belum menang. Terus pas kuliah ada satu hal yang kita bisa pelajari ya. Coba saya mau tanya Syahidah Salsabila, apa yang bisa kita pelajari dari pengalamannya Kak Putra tuh? Tetap berusaha, men. Oke, great, betul ya. Don't give up ya, jangan menyerah. Ternyata usaha kita itu enggak sia-sia kok ya, tidak ada yang sia-sia. Itu adalah mungkin jam terbang ya, tabungan kita. Akhirnya pas kuliah langsung dapat medali emas, masya Allah ya. Jadi teman-teman, bagi kalian yang mungkin ikut lomba masih belum menang, terus berusaha, insya Allah. Allah itu melihat usaha kita ya, insya Allah ya, Bismillah ya. Oke, baik. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita undang Kak Putra untuk menyampaikan materi hari ini. Kepada Kak Putra, disilahkan. Oke, terima kasih Yuli atas waktunya. Saya mohon izin share screen. Mangga Kak Putra sendiri ya? Iya, Oke, share screen sendiri. Oke. Jadi saya juga mohon maaf nanti kalau agak sedikit ribut, kebetulan saya juga lagi di sekolah mendampingi anak-anak SMP mau lomba peneliti belia. Jadi oke, suara saya sudah terdengar jelas, PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah Kak. Oke. Oke, baik teman-teman, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, walaupun di situasi yang kayak sekarang ini. Baiklah, kita kembali bertemu sebelumnya. Selamat kembali bertemu dengan saya, karena minggu lalu kita juga udah sharing-sharing, bincang-bincang tentang basic research itu kayak apa sih itu penelitian, apa sih itu berbasis riset ataupun berbasis naratif review atau literatur review kayak gitu, kajian literatur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang lebih sistematis kayak gitu, karena seperti yang kakak sampaikan di minggu lalu, bahwa ada pertanyaan dari teman-teman juga kan, lebih baik itu karya tulis itu idenya bagus tapi laporannya biasa aja, atau idenya biasa aja tapi laporannya bagus gitu. Menyambung dari Mem Yuli tadi juga bahwa sangat benar ketika idenya biasa saja tapi laporannya itu dikemas secara menarik, maka itu bisa menjadi luar biasa teman-teman. Daya tariknya di sana, karena teman-teman akan mengemasnya dengan menarik dan itu bisa mendapatkan poin lebih ketimbang yang idenya sebenarnya bagus tapi saat eksekusinya penulisannya itu berantakan kayak gitu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kakak akan berbagi lagi cerita tentang sistematika dan penulisan karya tulis ilmiah berbasis riset dan kajian literatur atau naratif review kayak gitu. Jadi mungkin kemarin kan kakak juga udah jabarkan ya sekilas kayak review pun dia terbagi-bagi kayak gitu. Ada yang mulai dari riset yang paling inti atau core-nya, baru nanti ada meta analysis, ada systematic review, lalu ada naratif review atau literatur review yang paling umum kayak gitu. Nah, karena dari kegiatan teman-teman ini memilih nanti riset atau literatur review atau naratif review kayak gitu. Oke, sebelum kita jauh, jadi ini kurang lebih outline dari karya tulis ilmiah, baik itu yang menggunakan riset ataupun yang menggunakan kajian literatur. Kita menggunakan istilah yang lebih umum dari naratif review atau literatur review, yaitu kajian literatur. Jadi kajian karya tulis itu seperti yang kakak bilang kemarin, bahwa
tidak mesti harus berbasis riset lapangan atau riset laboratorium, tapi bisa juga menggunakan dari literatur-literatur yang sudah ada, diekstraksi kembali hasilnya lalu dikasih kesimpulan. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang berbasis riset itu kurang lebih sistematikanya ada halaman judul tentunya, lalu ada daftar isi, daftar gambar, grafik, tabel, dan sebagainya. Lalu ada abstrak atau intisari. Jadi abstrak itu juga berbeda ya teman-teman dengan ringkasan. Ya bolehlah 11-12, tapi sebenarnya intinya beda sih. Kalau ringkasan itu dia meringkas secara keseluruhan. Kalau abstrak itu lebih ke gambaran umumnya. Lalu ada bab 1. Biasanya kalau KTI berbasis riset itu dia dibagi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Bab 1 itu ada pendahuluan, isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Lalu bab 2-nya ada tinjauan pustaka atau landasan teori. Jadi biasanya isinya tuh 2. Di tinjauan pustaka itu ada landasan teori. Lalu juga ada penelitian-penelitian terdahulu kayak gitu. Dan biasanya juga ada kerangka penelitian, tapi itu opsional sih kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada metode penelitian yang isinya itu ada lokasi, subjek penelitian, terus juga ada waktu penelitian, lalu ada teknik pengumpulan data, juga ada teknik analisis data kayak gitu. Terus di bab berikutnya, bab 4 itu ada hasil dan pembahasan yang menjadi inti dari laporan penelitiannya teman-teman nantinya karya tulisnya kayak gitu. Lalu bab 5 ada penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, lalu daftar pustaka. Produktif sekali kita habis beres acara langsung masuk. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Pak Haji lagi naik daun. Teman-teman sekalian, kalau untuk yang kajian literatur itu lebih ringkas ya teman-teman ya sebenarnya untuk metodenya, karena dia ada beberapa bagian yang dihilangkan. Sebenarnya nggak banyak sih, yang terutama yang hilang itu adalah bab 2 dari KTI Riset. Itu ada landasan teori atau tinjauan pustaka, karena intinya kajian literatur kan di sana kayak gitu, jadi nggak perlu dipakai. Jadi isinya itu ya kurang lebih ada halaman judul atau cover, daftar isi, gambar, grafik, ya umum lah ya seperti apa tadi, lalu abstrak, lalu ada, nah biasanya kajian literatur itu tuh nggak pakai judul bab gitu, bab 1, bab 2, bab 3. Jadi dia lebih umum kayak jurnal, hanya ada pendahuluan yang mungkin isinya nanti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat kayak gitu. Lalu ada metode. Jadi walaupun kajian literatur itu metodenya ya studi literatur, tapi tetap teman-teman cantumkan, karena beberapa bagian kayak kalau dinaikkan levelnya namanya systematic review, itu ada metodenya lagi kayak gitu. Jadi teman-teman tetap menyantumkan di bagian metode itu menjelaskan apa. Ya bisa dijelaskan subjek penelitiannya apa, terus cara mengumpulkan data studi literaturnya kayak apa. Kata kuncinya atau keyword yang digunakan untuk mencari literaturnya juga bisa dicantumkan apa aja kayak gitu. Lalu juga analisis datanya bagaimana kayak gitu. Teman-teman bisa mencantumkan, mungkin memang lebih ringkas gitu ya Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Jadi metode kalau metode di KTI Riset itu bisa memakan 2 halaman misalnya kayak gitu. Kalau di kajian literatur tuh kayaknya cukup 1 halaman, bahkan sebenarnya 1 paragraf aja udah cukup sih, karena menjelaskan secara ringkas aja kayak gitu. Lalu berikutnya ada diskusi. Diskusi ini hasil dan pembahasan. Jadi bisa dibagi per subbab sesuai dengan kebutuhan, dan itu nanti menyesuaikan sama tujuan penelitiannya atau rumusan masalahnya seperti apa. Lalu ada penutup, kesimpulan dan saran, lalu daftar pustaka dan lampiran. Jadi ini ya teman-teman ya, bisa dibedakan antara sistematika untuk KTI Riset dan KTI Kajian Literatur itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa memilih mau menggunakan yang mana. Nah, kita sekarang masuk secara general ke judul penelitian. Bagaimana sih kemudian udah sejam kemudian? Cara membuat judul penelitian yang menarik atau yang baik kayak gitu. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama itu adalah tentukan dulu topik penelitiannya.
lalu kerucutkan masalah menjadi objek yang akan diteliti. Jadi teman-teman udah tahu nih, misalnya penelitiannya, oh saya itu mau penelitian tentang pandemi COVID-19, misalnya kayak gitu, itu topik penelitiannya. Terus dikerucutkan lagi, apa sih objek yang mau diteliti dari pandemi COVID-19? Oh teman-teman mau melihat dampak perekonomian dari pengemudi Gojek, driver Gojek, bagaimana dia di masa pandemi ini tetap dapat bertahan, atau resiliensi dari driver Gojek itu kayak apa? Bagaimana mereka mensiasati untuk bertahan hidup di masa pandemi ini, kayak gitu misalnya. Jadi dispesifikkan dulu, oh tentang driver ojek, atau misalnya penelitiannya mau tentang, oh aku penelitiannya mau tentang tinjauan sejarah atau tentang arkeologis, peninggalan-peninggalan sejarah. Oh, aku kerucutkan topiknya menjadi objeknya aku mau meneliti Candi Borobudur misalnya, kayak gitu. Jadi udah tahu apa objek yang mau diteliti. Dari situ nanti teman-teman bisa mengembangkan judulnya bakal harus kayak apa. Lalu judul itu harus menggambarkan tujuan penelitian secara keseluruhan. Jadi nggak boleh judul itu hanya mewakilkan satu. Misalnya teman-teman punya rumusan masalah tuh punya dua, hanya mewakilkan salah satunya, nggak boleh. Jadi harus merangkum judul. Dari judul itulah pembaca pertama kali mengetahui apa sih secara keseluruhan isi dari laporan penelitian kalian itu, kayak gitu. Dan usahakan tidak mengandung unsur sara, kecuali memang temanya mungkin kayak KTIQ ya, kayak gitu ya. Jadi kan ada juga ya karya tulis ilmiah Al-Qur'an kayak gitu. Jadi ya itu it's okay karena itu memang konteksnya udah KTIQ kayak gitu. Jadi bisa cuman biasanya general itu tidak diperkenankan untuk mengandung unsur-unsur sara. Lalu berikutnya yang ketiga itu judul itu spesifik, singkat dan padat. Biasanya idealnya judul itu 8 sampai 12 kata, tapi boleh lebih, maksimal banget itu adalah 20 kata. Karena kalau misalnya lebih dari 20 kata itu tuh udah kayak jadi kalimat kan. Jadi terlalu panjang. Tapi biasanya kalau mau mudah diingat, eye catching gitu biasanya 8 sampai 12 kata itu sudah cukup. Lalu judulnya harus komunikatif, dipahami semua orang kayak gitu, mudah dipahami dan menarik kayak gitu. Mengacu pada hakikat penelitian tentunya serta yang menarik tadi. Lalu yang terakhir itu dapat menggunakan kata-kata verba atau taksonomi Bloom. Taksonomi kata-kata verba, jadi misalnya judulnya tuh sangat diperbolehkan menggunakan misalnya kata analisis bla bla bla, atau misalnya menelusuri bla bla bla, eksplorasi bla bla bla, misalnya kayak gitu. Menciptakan bla bla bla, kayak itu boleh. Jadi menggunakan kata-kata seperti itu jadi kayak pembaca tuh jadi tahu, oh memang ini penelitiannya mau melakukan eksplorasi nilai-nilai filosofis apa misalnya kayak gitu, kebudayaan Reok Ponorogo misalnya dan segala macam. Jadi udah tahu. Lalu ini yang ini opsional sebenarnya sih, opsional. Jadi itu produk atau objek penelitian tadi itu bisa diletakkan di awal kalimat, atau yang di awal kalimat tuh kayak apa sih sebenarnya gambaran yang paling umum dari penelitian kalian itu bisa diletakkan di awal kalimat. Contohnya seperti ini. Nih, oh dia penelitiannya mau tentang local genius, pengetahuan lokal kayak gitu. Nah terus judul gedenya tuh dibuat dikasih titik 2. Jadi local genius titik 2, reinkarnasi relief Candi Borobudur sebagai revitalisasi revolusi mental bangsa Indonesia. Menarik kan teman-teman kayak gitu. Oh dia tuh mau melihat local geniusnya dari Candi Borobudur kayak gitu. Atau bisa juga Candi Borobudurnya yang di depan itu boleh kayak gitu. Itu terserah teman-teman mana yang menurut teman-teman menarik kayak gitu. Lalu ini juga ada dia mau meneliti tentang Maulid Besar, atau dalam bahasa Bugis Makassar kayak gitu Sulawesi Selatan itu namanya Maudu Lompoa. Jadi bisa dibuat tuh istilahnya itu dibesarkan, Maudu Lompoa atau Maulid Besar. Titik 2, benturan budaya dan religi pada masyarakat keturunan Said di Takalar. Kayak gitu. Jadi kalau mungkin PKM-RSH seperti ini ya, penelitian riset sosial humaniora,
eh, yang berbasis IPS kayak gitu, baik itu narrative review ataupun itu juga mau penelitian berbasis riset kayak gitu di ruang lingkup IPS atau sosial humaniora, itu tuh memang pada umumnya jarang sih menggunakan singkatan-singkatan kayak penelitian teknik atau IPA kayak gitu. Itu biasanya jarang karena kita nggak punya produk khusus yang dibuat karena sifatnya abstrak gitu kan. Jadi kita nggak perlu susah. Yang penting ya udah istilah budaya itu apa, istilah sosial itu apa, ya udah itu bisa dipakai kayak gitu. Ini contoh lainnya misalnya kayak gini. Ini bisa beberapa mungkin bisa kayak Somasik, aplikasi sosiodrama berbasis online untuk mengetahui efektivitas tingkat sosiodrama dalam meningkatkan perilaku asertif siswa SMA kayak gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat kayak aplikasi sebenarnya itu bisa, tapi nanti yang difokuskan itu bukan pada pengembangan aplikasinya, tapi pada pengujiannya. Apakah efektif dipakai untuk belajar, apakah efektif dipakai untuk yang lainnya dan segala macam. Jadi uji cobanya itu yang sekiranya penting untuk dilakukan kalau di dalam lingkup penelitian IPS kayak gitu. Lalu juga ini, kayak ini kan topik utamanya objek penelitiannya Sampokong. Itu adalah nama kelenteng yang ada di Semarang gitu. Jadi dia judulnya Sampokong at Javanese Ethnomathematics. Narrative review, desain pembelajaran berkonteks Javanese Ethnomathematics, berbantuan Macromedia Flash berbasis Realistic Mathematics Education terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa. Jadi boleh, jadi judul gedenya tuh Sampokong at Javanese Ethnomathematics. Jadi kayak wow, menarik banget nggak sih teman-teman? Kayak apa sih ini? Apa sih Javanese Ethnomathematics? Apa sih Somasik? Apa sih Local Genius? Apa sih Maudu Lompoa? Kan kayak ini ya teman-teman ya, menimbulkan rasa penasaran. Jadi nanti baru dijelaskan apa penelitiannya seperti itu. Kayak gitu. Itu kurang lebih untuk judul. Jadi teman-teman udah punya gambaran ya, kalau buat judul itu kasih nama, aku nyebutnya sih produk, tapi bukan artian produk yang dibuat ada wujudnya kayak HP gitu, enggak. Tapi produk itu adalah objek penelitian kita apa. Penelitian misalnya tentang situs Gunung Padang. Nah, titik 2, eksplorasi peninggalan peradaban kuno berbasis etnomathematics kayak gitu kan di Bogor misalnya kayak gitu, atau di Gunung Salak misalnya kayak gitu. Jadi boleh kayak gitu, itu kan menarik banget. Oh, apa sih situs Gunung Padang ini kayak gitu, atau ethnomathematics base Gunung Padang misalnya gitu, atau apa namanya istilahnya kayak gitu. Jadi sangat bisa dieksplor kayak gitu. Nanti bisa dikonsultasikan sama Bapak Ibu gurunya bersama timnya gitu teman-teman. Nah, berikutnya tentang daftar isi, gambar, tabel, grafik. Jadi biasanya kan teman-teman biasa lah ya kalau lihat buku, laporan penelitian itu pasti ada namanya daftar isi. Nah, daftar isi, gambar, tabel, grafik dan sebagainya ini tuh gunanya untuk apa sih? Itu untuk mempermudah dalam menavigasi konten KTI. Jadi teman-teman kan kalau nggak punya ini kan susah ya. Bab 4 halaman berapa sih? Mesti buka satu-satu kayak gitu. Kan itu cukup menyulitkan. Nah, dengan adanya daftar isi, teman-teman bisa lihat daftar isinya. Oh, rumusan masalah ada di halaman 3, langsung buka halaman 3. Oh, kesimpulan ada di halaman 20 kayak gitu, langsung buka halaman 20. Jadi memudahkan pembaca untuk mencari bagian-bagian yang memang mau dia cari kayak gitu. Mungkin kan pembaca nggak semuanya mau membaca seluruh hasil karya kalian kan kayak gitu. Karena dia pasti ada tujuan-tujuannya. Begitu juga kalian ketika misalnya mencari literatur kan kalian nggak ngebaca semuanya. Kalian hanya membaca bagian-bagian tertentu kayak abstrak, hasil pembahasan ataupun kesimpulannya saja. Kayak gitu juga. Jadi biar mempermudah. Nah, daftar isi ini tentunya harus mencantumkan semua materi baik dari cover sampai lampiran itu harus ada teman-teman. Judul-judul bab atau subbabnya kayak gitu. Lalu nggak boleh dibuat gabungan antara daftar isi, gambar, tabel atau grafik. Jadi misalnya langsung disatukan di situ. Jadi dibuat terpisah. Daftar isi dulu, udah selesai semua, baru daftar gambar. Udah selesai, baru daftar tabel misalnya. Baru udah selesai daftar grafik kayak gitu. Jadi dibuat berbeda dalam halaman yang berbeda kayak gitu. Jadi jangan digabung.
Lalu kapitalisasi dalam daftar harus konsisten dan harus sesuai dengan apa yang di halaman aktual dalam teks. Ini maksudnya apa? Jadi misalnya judul-judulnya itu kalau di bab 1 pendahuluan misalnya gitu, di halaman 1 itu hurufnya kapital semua, tulisan B, A, B, 1, pendahuluan itu huruf besar semua. Nah maka yang disalin di daftar isi juga harus huruf besar semua. Nggak boleh B-nya aja yang besar, A, B, terus P-nya besar, kayak gitu, pendahuluannya kecil, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai. Persis sama, itu udah jadi aturan bakunya. Lalu nomor halaman tentunya harus disejajarkan dengan setiap entry pada deretan yang selaras. Jadi kayak gambar yang di samping kan harus sejajar tuh ya, jangan di bawahnya dikasih nomor halaman biar nggak bingung. Nah, mungkin aku kasih tutorial sedikit cara membuat daftar isi itu kayak apa, karena kita bisa buat daftar isi itu sebenarnya otomatis teman-teman. Langsung lewat Microsoft Word kayak gitu, itu bisa langsung seperti berikut ini. Kira-kira suaranya terdengar nggak ya? Sahabat Irfanci, di video kali ini kita bakal bahas cara membuat daftar isi. Kedengaran nggak ya suaranya? Terdengar jelas. Terdengar jelas? Jelas, jelas. Oke, baik. Saya ulang ya. Ini ada tutorial singkat, saya percepat aja. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di YouTube banyak sih tentang tutorial cara membuat daftar pustaka yang otomatis kayak gini. Halo sahabat Irfanci, di video kali ini kita bakal bahas cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Di video ini, saya menggunakan Microsoft Office versi 2019. Tapi jangan khawatir, karena tutorial ini bisa diikuti oleh kalian yang menggunakan Microsoft Office versi berapapun. Di sini, saya sudah menyiapkan file skripsi dari bab 1 sampai bab 2. Kemudian, saya akan membuat daftar isinya. Pertama, kita harus pahami bahwa dalam penulisan karya ilmiah, baik makalah ataupun skripsi, terdapat bab dan subbab. Setelah mengetahui bab dan subbab, selanjutnya kita akan mengubah bab menjadi heading 1 dan subbab menjadi heading 2. Kita blok terlebih dahulu tulisan bab 1, kemudian klik kanan heading 1, lalu pilih update heading 1 to make selection. Lalu kita blok tulisan di subbab, kemudian klik kanan di heading 2, lalu pilih update heading 2 to make selection. Lakukan hal yang serupa pada semua bab dan subbab. Halo sahabat Irfanci, di video kali ini lalu kita blok tulisan di subbab. Lakukan hal yang serupa pada semua bab dan subbab. Namun, untuk subbab-bab selanjutnya, kita harus membuat style heading terlebih dahulu. Pilih Create Style, isikan nama. Klik Modify, style paragrafnya kita ubah menjadi heading 2. Setelah semua bab dan subbab diubah, sisipkan satu page kosong di halaman pertama untuk membuat daftar isi. Kemudian, kita masuk ke menu Reference. Pilih Table of Content, kemudian pilih Automatic Table 1. Dan tada, daftar isi sudah muncul. Jika nantinya kalian ingin menambahkan bab atau subbab lagi, kalian tinggal klik Update Table. Bagaimana? Mudah bukan? Sekian video tutorial cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video. Oke, jadi itu sekilas ya teman-teman ya, bagaimana cara membuat daftar isi otomatis lewat Microsoft Word kayak gitu. Sebenarnya dibuat manual juga bisa mungkin, tapi agak lama gitu ya. Jadi
mesti satu-satu, malah ngasih titiknya banyak lagi gitu kan, jadi kayak ngabisin waktu. Jadi bisa diakalin lewat Microsoft Word automatic kayak gitu. Sahabat Irfan Chip, di video kali ini kita bakal bahas. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke abstrak penelitian. Nah, mungkin abstrak memang untuk di awal ini belum, tapi nanti teman-teman ketika menuliskan laporan penelitian hasil, itu pasti ada abstraknya. Abstrak itu apa? Abstrak itu adalah tulisan singkat berisi gambaran menyeluruh kegiatan penelitian, guna membantu pembaca agar lebih mudah dalam dan lebih cepat dalam memahami karya tulis ilmiah kayak gitu. Nah, abstrak ini sebenarnya jumlah katanya itu tuh beda-beda, tapi standarnya biasanya itu maksimal 250 kata. Cuman ini tuh menyesuaikan lagi sama ketentuan dari penyelenggara. Ada yang cuma 150 kata, ada yang 200 kata, ada yang 250 kata maksimal, bahkan ada yang 300 bahkan 350 kata. Jadi itu menyesuaikan aja teman-teman. Cuman standarnya tuh biasanya 250 kata. Terus ada keyword, kata kunci, itu biasanya 4 sampai 5 kata kayak gitu. Nah, struktur dari abstrak ini apa aja? Yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang itu seperti yang aku kasih warna kuning, bold kuning, itu adalah latar belakangnya. Jadi dijelaskan latar belakang dari penelitian teman-teman itu apa kayak gitu. Lalu ada tujuan dari penelitiannya apa kayak gitu. Yang warna hijau saya bold gitu. Terus metode itu yang di bold warna biru kayak gitu. Jadi dijelaskan secara singkat aja apa. Lalu hasilnya yang warna ungu kayak gitu kan. Nah, jadi pendek aja teman-teman. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya rumusan masalahnya ada 2, ya udah 2 aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada 3, berarti ada 3 kalimat. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kayak punya kakak di situ ada 3 kebetulan tujuannya ada 3 kan, kayak mengetahui ciri khas, terus tingkat vitalitas dan strategi pemertahanan. Coba lihat di yang warna hijau. Nah, berarti hasilnya juga ada 3 kayak gitu. Di situ perhatikan ada 3 kalimat kan teman-teman. Nah, itu. Lalu implikasinya atau kayak kesimpulannya apa sih kayak gitu. Itu bisa ditambahkan 1 kalimat saja. Jadi jangan lebih dari 250 kata. Lalu nanti dikasih kata kunci atau keyword. Nah, keyword ini apa sih? Keyword ini adalah kata-kata yang paling banyak muncul di dalam laporan kalian. Itu kata-kata apa aja. Yang menjadi biasanya kata kunci ini juga menjadi pedoman ketika kalian menuliskan landasan teori. Dari penelitian kalian apa? Karena kan biasanya base-nya itu berdasarkan judul kayak gitu kan. Jadi bisa dilihat kayak gitu. Oh, ternyata kayak dari judulku itu kan berarti vitalitas yang paling banyak muncul, terus bahasa rejang, terus di situ ada pergeseran bahasa kayak gitu, dan juga mungkin pemertahanan bahasa kayak gitu. Jadi itu bisa menyesuaikan dari judul kalian aja, dan kata yang paling banyak yang sering muncul dalam laporan kalian itu apa? Itu bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian inti. Bab 1 ada pendahuluan kayak gitu, baik itu riset ataupun kajian literatur. Nah, di bab 1 ini ada apa aja? Kurang lebih ada 4 poin yang harus teman-teman wajib tulis. Ini yang wajibnya, selebihnya itu opsional. Teman-teman bisa gabung di latar belakang, di rumusan, di tujuan atau di manfaat kayak gitu. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang itu isinya apa sih teman-teman? Isinya itu seperti piramida terbalik. Kayak gitu. Jadi yang umumnya dulu baru ke yang khusus kayak gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman kakak aja sih. Jadi waktu itu kakak dapat materi kayak gitu tentang bagaimana cara menulis latar belakang yang baik. Ini sebenarnya tingkatnya tuh untuk diterima di jurnal terindeks Scopus namanya. Scopus itu tuh kayak kalau teman-teman cari jurnal yang diakui dunia itu namanya Scopus kayak gitu. Nah, itu tuh urutannya seperti ini. Yang pertama teman-teman menjelaskan gambaran umum dari topik teman-teman tuh apa sih kayak gitu secara general aja. Mungkin 1 paragraf atau dalam 1 sampai 3 kalimat kayak gitu. Lalu spesifikan salahnya misalnya atau diantaranya yaitu objek penelitian teman-teman yang berkaitan dengan gambaran umum itu. Lalu deskripsikan masalahnya apa yang ingin kalian yang dipermasalahkan dari objek penelitian kalian itu apa kayak gitu. Objek naratif review kalian itu apa. Lalu kasih tahu solusi-solusi yang sudah ada atau
ya yang sudah ada itu apa aja sih kayak gitu untuk mengatasi permasalahan penelitian kalian. Rekomendasi yang sudah ada tuh apa aja sih kayak gitu. Itu dikasih tahu secara sekilas aja. Nah, nanti teman-teman masuk ke urgensi. Nah, di urgensi ini teman-teman bisa gambarin apa yang masih kurang, apa kekurangan dari dari solusi yang ada sehingga teman-teman urgent bahwa topik teman-teman ini penting untuk diteliti, jelaskan kenapa penting kayak gitu. Itu jelaskan di urgensi. Lalu jelaskan juga, kasih tahu juga setelah kasih tahu urgensi, penelitian terdahulunya apa aja yang udah pernah dilakukan. Lalu kasih tahu bedanya apa dengan penelitian teman-teman biar ketahuan, pembaca tahu, oh ini loh kebaharuan dari penelitian teman-teman kayak gitu. Lalu nanti kasih argumentasi kayak semacam hipotesis, preposisi, pernyataan kayak gitu dalam 1, 2, 3 kalimat aja. Jadi nanti latar belakangnya sebenarnya menyesuaikan aja sih sama jumlah halaman maksimalnya berapa. Cuman umumnya ideal biasanya sih kalau untuk kayak karya-karya tulis biasa aja gitu tuh ya maksimal 2 halaman itu udah lebih dari cukup kayak gitu. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah untuk menanyakan inilah yang mau kita teliti itu apa aja. Menggunakan kata tanya biasanya apa, bagaimana, atau mengapa. Jarang pakai di mana, kapan, karena itu jawabannya tidak bisa dieksplorasi lebih jauh kayak gitu. Usahakan maksimal 3 pertanyaan aja, jangan banyak-banyak, karena nanti capek teman-teman buat nulis di hasil pembahasan. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini tuh jawaban rumusan masalah. Jadi misalnya, jadi simpelnya kata tanya di rumusan masalah dihapus, diganti kata untuk mengetahui, menganalisis, mendeskripsikan, menyusun dan sebagainya, lalu disambung kalimat berikutnya dari rumusan masalah tadi. Lalu manfaat. Manfaat penelitian itu teman-teman bisa bagi, penelitian teman-teman berdampak pada siapa, bisa pakai pemerintah, peneliti, dan masyarakat, kayak gitu, atau bisa dibagi secara aspek praktis atau teoritis. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh dari bab 1, teman-teman. Jadi latar belakangnya ada kayak gitu, sesuai urutan yang kakak bilang tadi. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, perhatikan bedanya hanya di kata depannya aja. Lalu ada manfaat penelitiannya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah bab 2 atau tinjauan pustaka. Isinya itu ada landasan teori, penelitian terdahulu, ataupun kerangka berpikir kayak gitu. Nah, tinjauan pustaka ini untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang yang teman-teman akan teliti. Terus berhubungan sama penelitian yang sudah pernah dilaksanakan, itu yang aku bilang tinjauan pustaka, related research-nya apa aja, penelitian-penelitian terdahulu, walaupun sudah disebutkan di latar belakang secara ringkas, di bab 2 dirincikan lagi teman-teman. Lalu untuk mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang teman-teman teliti itu udah sejauh mana, memperjelas masalah penelitiannya, juga untuk mengetahui metode-metode terkini yang diusulkan, kayak gitu. Juga di sini ada teori yang teman-teman gunakan. Itu juga dijelaskan di tinjauan pustaka. Nah, dari mana sih teman-teman bisa mendapatkan tinjauan pustaka ini? Bisa dari buku. Kalau teori-teori itu biasanya banyak di buku. Atau penelitian terdahulu itu bisa dari jurnal-jurnal yang disediakan di berbagai platform publisher jurnal. Seperti yang aku list ini. Nanti teman-teman bisa akses lewat situ. Banyak banget. Nanti ini materinya bakal di-share. Teman-teman bisa lewat Directory of Open Access Journals, Web of Science, Elsevier, Springer, Willy Online Library, lalu ada JSTOR, atau kalau Indonesia teman-teman bisa lewat Sinta namanya. Di situ banyak banget jurnal, nanti diarahkan ke homepage-nya masing-masing untuk teman-teman cari mau jurnal apa, atau langsung paling mudah itu lewat namanya Google Scholar. Jadi teman-teman search aja di browsernya Google Scholar, dari sana teman-teman bisa banyak dapat jurnal-jurnal, skripsi, tes, atau laporan-laporan penelitian yang dipublish. Ini contohnya. Ini contohnya dari bab 2. Jadi aku menjelaskan di paragraf awal tentang penelitian terdahulunya apa aja, terus baru aku jelaskan teori-teorinya, ada diaspora, hibriditas budaya, lalu global melange kayak gitu. Kurang lebih seperti ini. Lalu, nah, untuk membuat tinjauan pustaka ataupun laporan secara umum itu membutuhkan namanya sitasi, teman-teman. Sitasi itu kayak apa? Kalau teman-teman perhatikan di situ, yang kayak yang paragraf paling atas aja deh. Maurer 2010, Adi 2014, Subiantoro 2014, itulah yang namanya sitasi. Sitasi itu adalah referensi ke item apapun, bisa apapun itu, yang secara jelas mengidentifikasi sumber di mana teks lengkap dari kutipan tersebut dapat ditemukan.
Formatnya itu adalah nama belakang penulis lalu tahun terbit. Nah, contohnya kalau dia dibuat di awal kalimat, yang yang diletakkan di dalam kurung itu cukup tahunnya. Jadi kayak gitu, Jones 2021 merevolusi bintang bedah trauma misalnya kayak gitu. Nah, itu cukup tahunnya. Tapi kalau di akhir kalimat kutipannya itu semuanya ditaruh di dalam kurung. Jadi kayak Jones, 2021 itu di dalam kurung, atau kalau dia 3 orang itu bisa langsung ditulis Dane, Smith, dan Jones 1991. Atau kalau lebih dari 3 orang bisa disingkat Dan DKK 1991 atau Dan et al 1991. Itu konsisten aja teman-teman. Kalau dari awal pakai DKK sampai akhir DKK. Kalau dari awal pakai et al sampai akhir juga et al kayak gitu. Kalau tahunnya nggak ditemukan bisa tulis aja Dan n.d. atau no date, nggak diketahui tanggalnya atau waktunya kapan kayak gitu. Lalu kalau misalnya kita ngutip dari penulis yang sama tapi dari penelitiannya yang berbeda, di tahun yang sama ataupun yang berbeda, tulis aja Dane kayak gitu, misalnya di tahun yang sama tuh Dane 2005A, terus di tahun yang sama dia juga punya penelitian yang kalian kutip titik 2 titik koma langsung 2005B. Jadi nanti di daftar pustakanya ada A dan B-nya si Dane kayak gitu. Gitu kurang lebih teman-teman. Lalu dan untuk citasi itu teman-teman bisa menggunakan software bantuan baik dari Microsoft Office di bagian reference atau teman-teman install software bantuan yang namanya Mendeley atau Evernote. Selain Mendeley itu ada Zotero namanya kayak gitu. Itu teman-teman bisa gunakan. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa belajar tentang penggunaan Mendeley itu kayak apa. Jadi kalau pakai Mendeley, teman-teman nggak perlu repot untuk membuat daftar pustaka karena sekali klik di akhir nanti daftar pustakanya langsung keluar semua kayak gitu. Nah, berikutnya adalah metode penelitian yang menjadi bagian terpenting juga dari laporan penelitian. Itu isi utamanya itu ada 3 poin sebenarnya. Yang paling wajib teman-teman cantumkan, minimal ada 3. Subjek, lokasi, dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selebihnya itu boleh ditambahkan kalau memang ada dan menyesuaikan aja. Biasanya kalau penelitian riset berbasis eksperimen itu bakal ada desain penelitian, alat dan bahan, juga ada prosedur penelitian, itu bisa ditambahkan. Jadi kalau subjek lokasi ya jelaskan aja subjek penelitiannya siapa, lokasinya di mana, waktunya kapan. Tahapan atau desain penelitian juga, rancangan penelitian kalian itu kayak apa bisa ditampilkan dalam bagian-bagian aja kayak gitu. Lalu alat dan bahan apa aja yang dibutuhkan, lalu pengumpulan data ini berisi dari pendekatan penelitian kalian apa, menggunakan sosiologi mungkin, atau menggunakan historiografi atau sejarah, atau menggunakan survei, dengan cara mungkin wawancara, kuesioner, studi literatur, dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau misalnya naratif review langsung dijelaskan aja menggunakan studi literatur, terus juga kata kuncinya apa aja. Gitu. Jadi cukup pendek aja kalau kajian literatur itu metodenya separagraf udah cukup. Lalu ada prosedur penelitiannya, step by step yang dilakukan apa aja, lalu analisis datanya. Pakai kualitatif atau kuantitatif itu monggo bisa dijelaskan. Atau misalnya pakai SPSS ngitungnya dan sebagainya itu bisa dijelaskan di analisis data. Lalu yang berikutnya yang utama itu dan yang paling utama ini kayak gitu kan, inti dari penelitian itu adalah di bab 4 kayak gitu ya teman-teman ya. Bab 4 dari laporan penelitian itu adalah analisis hasil dan pembahasan. Biasanya dibagi 2, secara garis besar itu dibagi 2, ada result sama discussion, hasil dan pembahasan. Hasil itu isinya apa teman-teman? Cuman biasanya 2 hal ini tuh bisa digabung sekalian. Jadi misalnya kita punya 2 rumusan masalah, langsung A dan B. A itu langsung memaparkan dulu di awalnya itu hasilnya dulu, baru bisa di paragraf 1-2 itu hasil penelitiannya. Data-data penelitiannya baru di bab paragraf 3 dan 4-nya itu pembahasannya kayak gitu teman-teman. Jadi hasil atau result itu ada berupa uraian data-data penelitian kalian. Kalau misalnya kalian kuantitatif, penelitiannya basisnya misalnya kuantitatif pakai survei, itu data-data penelitiannya tuh tabel-tabel hasil hitungan kayak gitu. Terus juga data-data yang kalian dapat persentase hitung-hitungan kuesionernya berapa persen dan segala macam itu ditampilkan di situ. Nanti di paragraf di
subbab pembahasannya baru nanti diinterpretasi, dianalisis, dikasih penjelasan apa sih maksudnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kalau datanya kualitatif dijelaskan secara deskripsi, objek penelitiannya kayak apa, gambaran umum penelitiannya kayak apa yang didapatkan di lapangan tanpa perlu dianalisis dulu. Jadi data mentahnya itu bisa diletakkan di sana. Lalu nanti di pembahasan baru kayak gitu dibahas secara rinci. Jadi hasil dan pembahasan itu bisa digabung dalam satu kesatuan kayak gitu. Jadi dijelaskan dulu hasilnya apa, baru dianalisis, dibahas pembahasannya kayak apa, itu boleh juga. Jadi tergantung style teman-teman aja, itu nggak wajib. Jadi monggo disesuaikan. Kalau teman-teman males ngebagi dua langsung juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada keharusan harus dibagi dua kayak gini. Nah, yang terakhir itu adalah bab 5 biasanya, atau penutup, atau kalau di narrative review itu langsung aja kesimpulan dan saran kayak gitu. Jadi isinya ya ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan itu teman-teman ini penting banget karena kadang kesimpulan itu cukup disepelekan. Jadi teman-teman, kesimpulan itu benar-benar harus mengikuti tujuan penelitian atau rumusan penelitiannya. Kalau rumusan masalahnya atau tujuan penelitiannya ada 3 poin, maka kesimpulannya ada 3 poin juga. Kayak gitu. Walaupun dibentuk dalam paragraf, berarti ada 3 kalimat minimal untuk menjawab kesimpulan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Karena kadang ada yang dibuatnya tuh nggak jelas kayak gitu. Kayak dibuat paragraf aja, nggak tahu ini poin-poinnya apa aja. Jadi teman-teman tetap bisa kasih konteks ini tuh menjawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 kayak gitu. Atau bisa pakai poin-poin aja 1, 2, 3 itu juga boleh kayak gitu untuk buat kesimpulan. Jadi kesimpulan itu rangkuman secara keseluruhan dari hasil penelitian teman-teman tadi kayak gitu dan itu menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian tadi. Lalu boleh dikasih saran. Saran ini isinya itu adalah pengembangan penelitian ke depannya serta rekomendasi kalian. Sebaiknya penelitian kalian ini ke depannya mau diapakan sih? Apa yang kalian kasih saran ke pemerintah atau ke peneliti berikutnya? Yang kurang dari penelitian kalian ini apa sehingga ke depannya ketika ada yang melakukan penelitian sejenis itu bisa memperbaiki dari penelitian kalian kayak gitu. Itu boleh memberi saran kepada pemerintah, kepada peneliti sendiri kayak gitu atau kepada pihak-pihak terkait lainnya terkait pengembangan penelitian teman-teman kayak gitu. Nah, lalu setelah kesimpulan ada namanya daftar pustaka. Ini yang sangkut pautnya sama citasi tadi teman-teman. Jadi yang ada di daftar pustaka itu cukup yang ada yang kalian kutip, yang punya citasi. Kalau enggak kalian cantumkan misalnya namanya Taher 2021, nggak ada itu di dalam laporan penelitian, nggak perlu dibuat daftar pustakanya. Karena yang dibuat itu yang kalian kutip. Nah, daftar pustaka itu punya banyak style. Tergantung nanti dari profil mintanya apa, teman-teman bisa menyesuaikan. Ada Harvard style, ada APA atau American Psychological Association, ada Vancouver, ada AAA, American Anthropology Association kayak gitu. Lalu ada MLA, ada CMS Chicago Manual Style kayak gitu dan masih banyak yang lainnya. Tapi umumnya ini aku ambil dari template KOPSI, kompetisi penelitian siswa Indonesia itu dan biasanya juga IPS itu umumnya pakai namanya Harvard Style. Biasanya kalau di kedokteran itu pakainya ilmu-ilmu IPA itu atau kedokteran gitu, kesehatan itu pakainya Vancouver. Jadi udah punya style masing-masing. Biasanya kalau sosial itu pakainya Harvard Style atau APA, American Psychological Association kayak gitu. Jadi bisa tergantung. Ini contohnya aku kasih Harvard Style kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga belajar gitu kan. Kalau aku dulu kayak dikasih rumus, kalau buku tuh Nataju Tempe misalnya gitu. Nama, tahun, judul, penerbit, kayak gitu-gitu, tahun, tempat penerbit. Jadi itu ada beberapa. Kalau buku kayak gitu teman-teman ada formatnya, terus artikel jurnal juga ada formatnya.
proceeding seminar, cara nulis yang hasilnya dari skripsi atau website, teman-teman perhatikan apa yang di italic, apa yang dicetak miring itu ada teman-teman ketentuannya. Apa yang dikasih titik 2 itu ada ketentuan, yang di dalam kurung itu semua ada. Jadi teman-teman perhatikan aja contohnya. Seperti yang ada di slide kayak gitu. Itu kurang lebih untuk Harvard style teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kayak gitu. Kalau tadi di citasi itu nama penulisnya itu cukup nama belakangnya. Nah, kalau di daftar pustaka itu dibuat lengkap walaupun disingkat. Misalnya kayak nama kakak ya, Muhammad Dian Saputra Taher. Terus teman-teman kutip penelitiannya misalnya tahun 2020. Kalau di citasi di bagian bab inti kalian itu cukup dibuat Taher 2020. Tapi kalau di daftar pustaka kalian membuatnya Taher, Muhammad Dian Saputra titik 2020 atau Taher, M.D.S. titik 2020 itu. Jadi bisa dibuat kayak gitu teman-teman. Disesuaikan aja. Boleh disingkat, boleh enggak. Itu tergantung stylenya. Kadang Harvard style tuh umumnya disingkat kayak gitu namanya selain nama belakangnya. APA juga kalau Vancouver biasanya tuh lengkap kayak gitu. Jadi disesuaikan daftar pustakanya mau yang kayak apa. Ini contohnya banyak kok. Rumus-rumus cara nulis daftar pustaka itu banyak. Atau yang aku bilang tadi, mudahnya teman-teman itu bisa menggunakan Mendeley atau Zotero atau dari Microsoft Word bagian reference itu bisa digunakan untuk menulis daftar pustaka otomatis kayak gitu. Teman-teman tinggal inputkan sumbernya di sana, sumber yang jurnal, buku atau sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah lampiran, teman-teman. Nah, lampiran ini sebenarnya sifatnya opsional tapi nggak bisa kita kesampingkan juga. Karena apa? Karena lampiran itu cukup penting teman-teman. Jadi kan kadang ya laporan penelitian itu dibatasin jumlah halamannya. Maksimal 10 halaman ya dari pendahuluan sampai daftar pustaka atau maksimal 20 halaman ya. Nah, kadang kan kita nggak cukup ya ngejelasin data-data kita, menampilkan data-data kita di bagian inti hasil pembahasan misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa mengakali di bagian hasil pembahasan itu cukup dibuat penjelasan bla 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 untuk datanya dapat dilihat di lampiran 3. Nah, jadi nanti teman-teman kasih kode kayak gitu. Jadi nanti pembaca bisa ngebuka lampiran 3. Nah, teman-teman bisa cantumkan data-data penelitian yang tabel-tabel banyak misalnya kayak gitu atau foto-foto dokumentasi penelitian itu bisa dicantumkan di lampiran kayak gitu. Termasuk juga logbook penelitian teman-teman itu bisa dicantumkan di lampiran. Jadi pembaca tahu step by step membuat hasil yang kalian laporan itu kayak apa sih, bisa dibaca dari logbook penelitiannya. Terus biasanya juga biodata peneliti itu tuh dicantumkan di lampiran. Lalu misalnya kalau lomba-lomba tuh ada surat keterangan sekolah, surat pernyataan orisinalitas, surat-surat lainnya kayak gitu, itu tuh bisa dicantumkan di lampiran teman-teman. Jadi penting legalitas dari karya tulis teman-teman itu bisa dilihatnya dari lampiran, karena di lampiran kan dicantumkan surat-surat keterangan segala macam kayak gitu. Itu biasanya dilihat di lampiran kayak gitu. Tapi kembali lagi ini menyesuaikan sama kebutuhan atau ketentuan dari pihak penyelenggara. Kadang pihak penyelenggara tuh udah nentuin lampiran 1 itu misalnya dokumentasi penelitian, lampiran 2 logbook, lampiran 3 biodata, lampiran 4 misalnya surat keterangan sekolah, lampiran 5 surat pernyataan peneliti, lampiran 6 udah ada ketentuannya tuh kan. Nah, itu teman-teman tinggal ikuti aja. Tapi kurang lebih secara keseluruhan itu bentuk apa isinya tuh sebenarnya bebas. Disesuaikan sama kebutuhan teman-teman aja. Itu apa yang mau diisikan di dalam situ kayak gitu. Jadi yang penting dia bisa memperjelas hasil pembahasan teman-teman kayak gitu. Karena biasanya paling banyak sih ditaruh itu adalah data-data penelitian teman-teman. Misalnya kayak tadi kan hasil kuesioner misalnya ada 50 pertanyaan. Kan nggak mungkin ya 50 tabel mau dimasukkan di dalam hasil pembahasan. Padahal maksimal misalnya cuma 20 halaman atau 15 halaman kan nggak muat. Jadi bisa dilampirkan. Karena lampiran itu nggak termasuk dihitung biasanya di dalam laporan karya tulis. Jadi
20 halaman itu biasanya misalnya hanya dari cover sampai daftar pustaka, atau dari bab 1 pendahuluan sampai daftar pustaka gitu. Lampiran itu biasanya nggak dihitung, tapi kadang ada juga kayak kopsi. Terus setahu kakak itu dihitung. Jadi kayak maksimal 25 lembar atau berapa lembar, atau itu apakah opsi yang tingkat SMP aja ya yang dibatasi. Jadi kadang ada beberapa penyelenggara lomba itu membatasi. Pokoknya satu bundel, satu PDF itu maksimal 30 halaman sampai lampiran itu ada. Kalau gitu teman-teman menyesuaikan aja berapa halaman kayak gitu untuk lampirannya. Seperti itu teman-teman. Jadi relatif aja sih, sesuai kebutuhan teman-teman. Nah itu sih, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Nanti kita diskusi aja, yang belum jelas teman-teman bisa pertanyakan. Kan udah ada juga buku panduannya, teman-teman bisa ikuti buku panduannya dari sana kayak gitu. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran dari sistematika karya tulis, baik yang berbasis riset ataupun naratif review. Memang naratif review mungkin terlihat lebih simpel, tapi intinya sama aja. Karena kalau naratif review, teman-teman mau nggak mau wajib banyak membaca. Karena kajian literatur kuncinya di membaca literatur. Tidak ada yang lain. Tidak perlu observasi, tidak perlu yang lain. Ekstra kerja keras di membaca. Kayak gitu teman-teman. Kalau riset, berbasis riset teman-teman ekstra kerja keras di pengambilan data lapangan. Data lapangan ini nggak mesti terjun ke lapangan ya teman-teman. Wawancara online, kuesioner itu termasuk field research juga, termasuk eksperimen dan sebagainya. Jadi teman-teman banyaknya di sana effortnya nanti kayak gitu. Kalau di naratif review atau kajian literatur banyaknya di ngeringkes dari literatur-literatur yang didapatkan kayak gitu teman. Oleh kita. Maksudnya apa? Teman-teman di sini mau meneliti kayak gitu, lihat apa yang belum teman-teman lihat sekarang, teman-teman bisa jangkau lewat penelitian. Teman-teman bisa buktikan lewat penelitian, karena banyak sekali yang bisa teman-teman dapatkan benefitnya ketika teman-teman mengetahui bagaimana cara meriset yang baik, menulis laporan yang baik, dan itu sangat berguna sekali ketika teman-teman apalagi lanjut ke jenjang perkuliahan ataupun teman-teman bekerja, karena nanti mungkin ada laporan-laporan mengenai kinerja yang harus teman-teman buat, itu sangat berguna untuk teknik, untuk skill dalam menulisnya kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kalau ada kurang, mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mem Yuli sebagai moderator. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, masya Allah ya ilmunya. Sangat bermanfaat insya Allah ya teman-teman ya. Ya Allah, ini gudang ilmu kalian. Sayang ya kalau tadi kata Ustazah Hilda, take note. Catat. Oh Ustazah, kita mah nggak dicatat, kita mah di screenshot. Oke, mangga. Yang penting dapat gitu ya. Ini jelas banget, asik ya. Insya Allah nanti laporan kalian, penelitian kalian akan lebih sistematis, kemudian penulisannya juga akan tentu saja lebih rapi ya, sesuai, nggak tiba-tiba, oh aku punya data nih, simpan di depan gitu ya, atau ya gitu ya, sudah tahu ya sistematikanya insya Allah ya. Nah teman-teman, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, mau didiskusikan dengan Kak Putra, disilahkan ya. Oke, sekarang sesinya adalah tanya jawab atau sesi diskusi. Oke, silahkan siapa yang akan bertanya, yang ingin bertanya. Sesi pertama mungkin ya saya buka 2 karena ini alhamdulillah waktunya agak panjang, setengah jam ke depan kita ya. Oke, 2 penanya dulu. Ya, oke, disilahkan. Yuk, mumpung ada ahlinya, teman-teman jangan dilewatkan. Silahkan. Bertanya Ustazah. Oke, baik. Silahkan sebutkan nama. Kalau kelas saya udah tahu pasti. Ini suara akhwat IPS 2. Silahkan. Aisyah dari kelas 11 IPS 2. Saya ingin bertanya, untuk citasi itu apakah bersifat wajib untuk dicantumkan atau hanya opsional ya Kak? Terima kasih. Oke, mungkin baik, langsung saya langsung jawab Kakak. aja ya. Baik. Jadi untuk citasi itu sifatnya wajib teman-teman. Karena apa? Karena
ketika kita melakukan penelitian itu ada yang namanya kode etik ilmiah kayak gitu. Dan di kode etik ilmiah itu kita kenal yang namanya plagiarisme. Nah, mungkin teman-teman juga tahu kan bagaimana konsep plagiasi. Plagiasi itu nggak mesti karya tulis, tapi kayak mungkin lagu gitu, terus penampilan atau mungkin artis-artis gitu kan banyak ya kontroversi plagiasi dan segala macam. Begitu juga di karya tulis, teman-teman. Ketika teman-teman mengambil kutipan karya orang, ya kita harus kasih sumbernya dong kayak gitu. Jangan kita klaim itu punya kita, padahal itu punya orang kayak gitu. Nanti karena ini berkaitan sama hukum juga, jadi undang-undangnya ada teman-teman terkait plagiasi. Jadi sangat mungkin bisa dituntut. Jadi kita untuk menghindari hal-hal kayak itu, maka muncullah namanya sitasi. Itu penting banget untuk memberitahu ini kutipan berasal dari mana sih kita ambil kayak gitu. Kalau memang itu memang punya kita, ya udah nggak usah dikutip. Tapi kalau kita ngambil dari jurnalnya orang, dari internet, dari buku, ya kita harus kasih kutipan kayak gitu. Dan itu sifatnya sangat-sangat wajib kayak gitu teman-teman. Dan dalam sebuah penelitian itu wajib ada kutipan, wajib ada sitasi. Untuk apa? Karena penelitian kita, topik kita itu jarang banget, mungkin ada tapi mungkin 1:100.000 yang idenya original, belum pernah dilakukan di dunia. Itu jarang banget. Pasti sudah ada yang melakukan walaupun objeknya berbeda. Misalnya sama-sama penelitian pandemi, satu di Bogor, satu di Bekasi, itu aja udah beda teman-teman. Tapi karena mungkin penelitian di Bogor belum ada sama sekali, kita nggak apa-apa ngambil kutipan dari Bekasi kayak gitu. Yang penelitian di Bekasi, dan itu bisa dijadikan rujukan kita. Jadi untuk menghindari, bahkan teman-teman, kalau teman-teman tahu, ada yang namanya self plagiarism. Plagiasi dari diri sendiri. Jadi teman-teman udah punya penelitian, udah dipublikasikan, terus karena teman-teman merasa ini kan penelitianku, terus nggak teman-teman kasih sitasi nama teman-teman. Terus orang tahu kalau ini tuh penelitiannya udah diterbitkan, yang kata-kata kutipan yang teman-teman cantumkan. Itu juga akan dikenakan self plagiarism. Walaupun penelitian sendiri itu harus dikutip nama teman-teman kayak gitu. Gitu. Bagaimana? Jelas ya Maisha? Iya, Jadi, sitasi itu wajib, menghindari self plagiarism ya. Oke, terima kasih Maisha. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Saya Ustazah. Atau yang mau didiskusikan silahkan. Siapa? Mention your name. Muhammad Hafiz Alauddin. Hafiz Alauddin. Oke Hafiz, silahkan. Izin bertanya Kak, kan di sini itu di struktur itu ada ini ya, abstraksi, terus pendahuluan, metode, itu kan hampir semuanya di ketiga itu hampir mirip-mirip ya. Jadi kayak di abstraksi itu ada apa namanya, ada latar belakang juga, terus nanti di abstraksi juga ada hasil atau kesimpulannya juga. Nanti kan kesimpulan juga diulang lagi ya, di akhir itu ada penutup juga, ada kesimpulan lagi. Nah itu apa, kalau kalimat-kalimat yang seperti itu yang sama, apakah boleh ditulis lagi atau harus beda gitu Kak? Oke, Hafiz. Jadi untuk abstrak, sebenarnya tidak ada pengulangan di laporan penelitian. Antara abstrak, terus juga mungkin hasil pembahasan, latar belakang sampai kesimpulan tuh beda. Dalam artian apa? Abstrak itu teman-teman benar-benar itu gambaran secara keseluruhan, dan itu juga pendek banget, hanya 250 kata. Kayak satu paragraf teman-teman, mungkin maksimal 10 kalimat lah kayak gitu. Jadi itu pun bayangkan latar belakang yang 2 lembar teman-teman buat itu hanya dibuat dalam 1-2 kalimat. Jadi ambil intinya aja masalah teman-teman, terus tujuan penelitian kayak gitu kan. Tujuan penelitian teman-teman punya 3, teman-teman ringkas jadi mungkin 1 kalimat kayak gitu. Metode yang punya 2 halaman diringkas jadi 1 kalimat atau 2 kalimat. Hasil pembahasan yang punya mungkin 10 halaman kayak gitu, 5 halaman, teman-teman ringkas hanya jadi 2-3 kalimat kayak gitu. Jadi benar-benar itu menggambarkan general aja, secara general apa sih penelitian teman-teman. Tapi ketika orang membaca abstrak, pembaca tahu, oh ini loh isi dari penelitian ini secara keseluruhan tuh di sini. Karena salah satu teknik kajian literatur itu teman-teman nggak perlu membaca semuanya untuk mengidentifikasi apakah literatur ini tuh cocok untuk saya jadikan sumber naratif review saya kayak gitu misalnya.
Cara mengidentifikasinya, yang pertama teman-teman membaca abstrak. Kalau abstraknya udah nggak sesuai, ya nggak usah dilanjutkan membaca. Tapi kalau abstraknya cocok, teman-teman bisa lanjut ke kesimpulan. Caranya kalau naratif review. Kalau dirasa masih kurang jelas, barulah masuk ke hasil dan pembahasan. Kurang jelas lagi, lihat metodenya. Kayak gitu. Jadi jangan membaca secara keseluruhan kalau teman-teman bisa membuat naratif review kayak gitu. Jadi cukup abstrak dulu, baru kesimpulan, baru hasil kayak gitu. Nah, bedanya juga dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu teman-teman adalah ringkasan atau ya ibaratnya inti dari hasil dan pembahasan. Jadi cukup hasil dan pembahasan. Nggak usah masukin latar belakang, nggak usah masukin metode di kesimpulan. Jadi apa sih ringkasan atau rangkuman secara keseluruhan dari hasil pembahasan teman-teman itu bisa dijabarkan di kesimpulan dalam mungkin 1, 2, 3 poin atau dalam 1, 2 paragraf kayak gitu. Jadi ringkasannya kayak gitu. Khusus ringkasan dari bab 4-nya aja. Hasil dan pembahasan, nggak usah bab yang lainnya kayak gitu. Gitu kiranya Hafiz, bagaimana? Baik Kak, ya terjawab misalnya. Insya Allah ya. Ya, insya Allah ya Hafiz ya. Jadi tidak ada yang diulang-ulang. Insya Allah tadi jelas banget. Nanti baca-baca lagi teman-teman ya. Ini penjelasan Kak Putra, Masya Allah sebagai pembimbing aja saya Kak Putra jadi lebih jelas gitu ya. Bahwa poin-poinnya itu berbeda, abstrak dengan kesimpulan gitu ya. Jadi dia ya udahlah tadi dijelaskan oleh Kak Putra ya. Insya Allah lebih jelas. Oke, baik. Masih ada waktu nih teman-teman. Boleh 2 lagi penanya? Boleh dari pembimbingnya? Monggo. Mau share something gitu ke para pembimbing? Oke, dari teman-teman silahkan. Masih ada waktu. 2. Oh, itu ada raise hand. Ustadz Azi Maulana. Wah, ini guru bahasa Indonesia nih Ustadz. Cek. Pas banget. Oke. Mangga Pak Haji. Dengar. Jelas Pak Haji. Yuk. Baik. Silahkan Pak Haji. Bismillah. Terima kasih Pak Mas. Apa nih? Pak Mas Putra. aja, Pak. Mas Putra. Oke, baik. Mas Putra. Saya ingin bertanya masalah klasik ya, Mas Putra. Selalu menemui kasus begini. Penulis tidak paham apa yang ditulis atau tidak mengikuti tidak paham tentang teori yang dikemukakan di bab 2. Nah, kadang-kadang suka bingung, Pak, apa ya kira-kira yang akan nanti saya tulis di bab 2-nya gitu. Nah, teori-teori apa yang tepat untuk judul saya. Nah, apa ya tipsnya ya Mas Saputra, Mas Putra terkait itu? Supaya anak-anak ketika punya judul, oh saya harus paham nih untuk di bab 2-nya teori-teori apa saja yang akan saya cari. Begitu, Mas Putra, terima kasih. Oke, mungkin sambil saya kasih contoh seperti yang di PowerPoint tadi ya. Saya share screen. Nih, oke. Ini sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Sudah. Jadi memang terkadang cukup membingungkan. Apa sih yang tepat untuk dituliskan di bab 2 tinjauan pustaka kayak gitu? Teori-teori apa aja? Memang yang pertama adalah teman-teman memang harus tahu, harus benar-benar paham sama topik yang mau diteliti apa kayak gitu. Topik yang mau diteliti apa, jadi teman-teman udah punya gambaran. Oh, ini tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, misalnya nih kita lihat nih kayak gini kan judulnya topiknya lah kayak gitu, ibaratnya judulnya topik penelitian kita kayak gitu. Vitalitas bahasa Rejang, pergeseran dan pemertahanan bahasa daerah pada suku Rejang di Bengkulu. Nah, di bab 2-nya apa yang dibahas, teorinya apa kayak gitu. Oh, teorinya ya kita bisa memang paling kalau saya mensiasatinya, karena saya juga sebenarnya cukup kewalahan kadang untuk membuat bab 2. Itu saya mensiasatinya udah buat judul duluan. Dari judul itulah saya turunkan kata kunci tadi, lalu itu yang dijadikan teori. Nah, jadi kayak gini, vitalitas berarti teori vitalitas bahasa kayak gitu. Lalu
teori language, ada pergeseran dan pemertahanan bahasa di situ. Oh, ternyata memang ada teori pergeseran bahasa itu apa, pemertahanan bahasa itu apa, kayak gitu. Mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin nggak ditemuin ya, kita cari dalam bahasa Inggris, language shift, language maintains, kayak gitu misalnya, itu ada, ternyata ada kayak gitu. Atau apa, oh ini ternyata tuh kajian pergeseran bahasa, perubahan bahasa, pemertahanan bahasa ini tuh ternyata ini tuh ujung-ujungnya bahasanya punah misalnya kayak gitu kan. Kita udah tahu bisa, oh ini tuh karena kita dilihat itu karena bahasanya tuh udah dikit yang ngomong pakai bahasa itu. Kita lah cari teori kematian bahasa atau kepunahan bahasa, misalnya language death gitu. Nah, jadi teman-teman bisa turunin dari situ, atau misalnya penelitiannya yang lain. Contohnya misalnya seperti ini, kita lihat di sini misalnya. Di situ penelitiannya misalnya tentang lokal genius, reinkarnasi relief Candi Borobudur sebagai revitalisasi revolusi mental bangsa Indonesia. Nah, teorinya yang kita cari ya teori lokal genius atau kearifan lokal kayak gitu, atau local knowledge, itu satu teorinya. Lalu kita cari tentang teori revitalisasi revolusi mental itu apa sih kayak gitu. Kan dia teori itu sifatnya selain memberikan definisi umum, definisi operasional, definisi apa dari penelitian kita, juga statement teorinya tuh apa kayak gitu kan. Nah, itu kita bisa tentuin sebenarnya dari judul tuh udah kelihatan, tapi kalau memang belum buat judul, itu tuh kira-kira apa yang kita gunakan sebagai pisau analisis dari penelitian kita kayak gitu. Penelitian kita tuh ngomongin tentang apa, misalnya kayak ini, tentang budaya namanya Maudu Lompoa kayak gitu kan. Berarti tentang maulid besar, terus dia penelitiannya tentang akulturasi, tentang benturan budaya, di situ dia bilang antara budaya dan religi itu kayak apa di masyarakat. Nah kan kita bisa memang sih kuncinya tuh banyak membaca ya, namanya riset, namanya penelitian, balik lagi itu mau apapun pasti kita banyak membaca nggak mesti harus jurnal, berita, mungkin nonton YouTube, itu pun bagian dari literasi. Banyak literasi, intinya banyak literasi, mungkin membaca terlalu spesifik, banyak literasi. Nah kayak gitu kita, oh ini aku penelitian pengen lihat antara budaya sama agama misalnya kayak gitu, bagaimana kolaborasinya. Oh kita bisa pakai teori akulturasi budaya, oh kita pakai teori asimilasi misalnya gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dari situ sih kiranya untuk mengetahui tinjauan pustaka kita tuh mau kayak apa, teori yang kita gunakan tuh kayak apa, kayak gitu sih. Dan mungkin ya itu tadi, bisa lihat juga kayak dari metode penelitian kita apa. Oh metode kita penelitian ini karena budaya, misalnya tentang mengkaji budaya Baduy, kita pakai etnografi. Etnografi itu metode untuk pengkajian budaya. Nah kita bisa cantumkan teori-teori terkait budaya tentang etnografi itu di bab 2 kayak gitu. Jadi balik lagi menyesuaikan. Kalau dari saya biasanya kalau memang udah bingung mau mencantumkan apa, buatlah judul. Dari judul itu nanti variabel-variabelnya bisa kita turunkan jadi teori kayak gitu. Gitu kiranya. Gimana Pak Haji? Jelas ya? Insya Allah ya. Oh, sangat jelas. Terima kasih. Sangat jelas. Mas Putra, Miss Yuli, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini pertanyaan pengalaman Pak Haji. Sebetulnya bukan Pak Hajinya nih, dia itu Pak Haji itu sedang membimbing, terus gimana itu menerangkan kepada anak ya itu pengalamannya Pak Haji. Ya. Oke. Terima kasih Miss, makasih. Ya, sami-sami. Oke. Masih ada nih, boleh satu pertanyaan lagi? Boleh. Teman-teman? Ayo, silakan. Sudah cukup? Yakin? Beneran? Paham ya tadi ya yang disampaikan Kak Putra ya, itu sangat membantu banget nanti kalian dalam melakukan penelitian ya, sistematis tuh, terus kemudian pelaporannya insya Allah ya. Dari kakak pembimbing, dari Ustazah pembimbing mungkin mau ada yang ditanyakan? Boleh satu lagi? Kalau teman-teman nggak ada, boleh dari Ustazahnya satu lagi. Ini curahan hati para pembimbing. Oke, boleh loh. Cukup Ustazah. Oke, baik. Oke, cukup sekian. Jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan,
Oke, baik. Akan kita tutup insya Allah ya teman-teman. Kita dapat sekali manfaatnya. Terima kasih banyak loh Kak Putra di workshop kedua ini semakin menambah pengetahuan kita ya. All the things about research. Nanti akan ada workshop kemudian selanjutnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman juga. Terima kasih banyak atas atensinya, your attention ya, dan juga partisipasi. Insya Allah ini amat sangat bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, saya sebagai moderator. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Putra dan teman-teman juga Ustadz. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru, Miss Terima kasih Kak Putra. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Saya mohon izin untuk live. Mangga Kak Putra.